berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Tawakal atau tidak? Tawakal. Enggak tahu tidur masih bisa bangun atau tidak. Betapa banyak orang tidur enggak bangun lagi. Tawakal. Dan doa yang terakhir yang Rasulullah SAW suruh kita untuk berdoa ketika mau tidur. Ini doa yang terakhir. Sebagaimana hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, jadikanlah ini yang paling terakhir kau ucapkan. Yaitu Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Ya. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Tawakal. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Semua kalimat tawakal. Ya. Raqbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi arsaltu wa bi nabiyyika alladhi amantu bi kitabika alladhi anzaltu wa bi nabiyyika alladhi arsaltu. Intinya, ini doa yang terakhir Rasulullah SAW ajarkan kalau kita mau tidur kita baca doa. Doa ini semuanya adalah kalimat tawakal. Dan di antara doa ul karb, kalau kita dalam kondisi sulit kita mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Di akhir doa kita mengatakan fa aslih li sya'ni kullah, yaitu ya Allah, bereskanlah segala urusanku. Luruskanlah segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan diriku, bertawakal kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Yaitu jangan sampai seorang bersandar kepada dirinya, senantiasa bersandar kepada Allah. Ya, di antara kehinaan jika seorang berlepas diri dari Allah dan bersandar kepada makhluk. Kita melakukan sebab, tapi hati kita bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puncak dari tauhid, dan kebanyakan syirik yang terjadi berlawanan dengan tawakal. Contoh di antara syirik adalah memakai jimat. Seorang bersandar kepada sesuatu yang bukan sebab. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai jimat maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Tidak syar'i kita pakai. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah melihat seorang pakai tali di lengannya. Rasulullah SAW mengatakan, inzi'ha. Ma hadhi, ini apa kau pakai? Kata dia, minal wahinah. Aku pakai karena ada penyakit yang buat lemah. Untuk menolak atau karena sudah kena sakit supaya bisa berkurang. Kata Rasulullah SAW, inzi'ha fa innaha la taziduka ila wahnan. Lepas itu. Sungguhnya ini jimat tidak menambah kepada dirimu kecuali semakin lemah. Fa innaka law mita wa hiya alaik ma aflahta abadan. Kalau kau meninggal sementara kau masih pakai jimat itu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jimat. Kenapa jimat dianggap besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal apa sih? Apa masalahnya pakai apa namanya? Kalung pakai apa namanya? Gelang, pakai cincin, pakai batu apa namanya? Batu ake ya. Dengan diyakini sebagai jimat ya. Ini batu bertuah ya. Banyak orang sebenarnya jualan batu bertuah. Kalau ada bertuahnya jadi mahal. Supaya menjaga inilah macam menjaga itulah. Kenapa dianggap besar bagi Nabi? Karena ini ya sangat rentan merusak tauhid seseorang. Di mana seorang bersandar kepada jimat tersebut bukan kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, kalau udah pakai jimat dia pede. Pedenya karena jimatnya. Dia mau main judi, kalau tidak bawa jimat dia takut kalah. Jimat ketinggalan, balik dulu ambil jimat, main judi biar menang. Mau jualan, kalau jimatnya ketinggalan dia takut nggak laku, dia pulang lagi ambil jimat. Sampai sebagian orang mau jihad pakai jimat. Mau jihad kenapa? Kalau saya pakai jimat nanti, kalau nggak pakai jimat nanti mati syahid. Terus kalau pakai jimat nggak mati syahid. Dia sampai mau berjihad, dia tidak mau ketinggalan apa? Jimatnya. Ini benar-benar hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Dan dibuat seperti itu. Dia bertawakal kepada jimat tersebut. Lihatlah orang yang pergi ke dukun, bagaimana hatinya dibuat bertawakal. Iya atau tidak? Seakan-akan urusnya tidak akan hilang kecuali di tangan dukun ini. Benar-benar hatinya hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang banyak kesyirikan disebabkan karena bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi, di antara kesyirikan yang bertentangan dengan tawakal adalah tatoyur. Kata Rasulullah SAW, atiyaratu syirkun. Tatoyur, pamali-pamali itulah kesyirikan. Kalau ada burung hantu datang, wah ini kayaknya ada yang mati. Dia langsung menyebab, seakan-akan burung hantu ini penyebab apa? Kematian. Kalau dia berjalan ada ular lewat, wah ini bahaya. Dia pulang, mundur. Kalau dia mau keluar rumah, tahu-tahu ada burung merpati beol kena bahunya, waduh ini
Wa ma minna illa, tidak seorang pun dari kita kecuali ada terbetik dalam hatinya, walakinnallaha azhabahu bitawakkul, tapi Allah menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan tawakal. Artinya apa? Jika seorang misalnya dia lagi naik mobil, tahu-tahu ada ular lewat depan dia atau ada kucing lompat depan dia, kadang-kadang dalam hati, jangan-jangan. Kalau dia mundur, itulah tatoyur. Tapi kalau yang bismillah, itu biasalah. Kucing lewat apa masalahnya? Ular lewat ya, kebetulan aja lewat. Bismillah maju. Kemudian tawakal kepada Allah, itu berarti dia tidak tunduk kepada hal-hal tersebut, tapi dia bertawakal kepada Allah. Kalau terjadi sesuatu, dia mengatakan, "Qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana." Kalau terjadi sesuatu, katakanlah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah yang menolong kita, dan kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Tatoyur dianggap syirik karena bertentangan dengan apa? Tawakal. Orang kalau udah lihat sesuatu, waduh ini akan begini, akan begitu, akan begini. Sehingga dia seakan-akan hal-hal tersebut penyebab kesialan dirinya. Sialan dirinya. Lihat orang yang percaya sama hari-hari sial. Waduh repot itu. Kalau mau nikah, hitungannya susah. Kamu lahir tanggal berapa? Hari Kamis 28 malam Jumat Kliwon. Waduh, kamu lahir yang perempuan misalnya Rabu Pahing. Itu hitungannya susah itu. Kenapa? Kalau nikah sekarang nanti sial. Dihitung-hitung ternyata 6 bulan lagi. Hitungan ini bikin sial. Karena menunda pernikahan. Ini tatoyur, ini bukan hal sepele. Mungkin bagi kita apa sih Ustaz urusannya? Enggak, ini syirik seperti ini. Yang bilang syirik siapa? Nabi SAW. Kenapa? Karena menghilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sesuatu yang tidak syar'i. Tadi kita sudah apa? Di antaranya adalah jimat, di antaranya pergi ke dukun, di antaranya ini tatoyur. Dan di antara syirik kecil yang bertentangan dengan tawakal adalah ujub. Adalah apa? Ujub. Pede pada diri sendiri. Ini sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi malam ini ya. Bahwasanya tiap kali sholat hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah. Aku ngaji, aku bersedekah, aku hajian, aku umroh, aku berbakti sama orang tua karena Engkau ya Allah, bukan untuk disanjung oleh siapapun. Sehingga aku tidak mau memposting ibadah yang aku lakukan. Uang tidak diposting aja gatal mau cerita, apalagi di posting ya. Kita hati ini kita lemah. Saat saya posting saya bisa ikhlas, mantap. Ya enggak apa-apa, kalau bisa oke lah. Kita aja enggak posting aja pingin apa? Cerita. Oh saya kemarin gini, oh saya kemarin umrohkan ayah saya kemarin gatal mau cerita. Ini enggak pakai cerita, langsung apa? Posting. Mantap ya. Iyyaka na'bud, yaitu ya Allah, aku beribadah hanya kepada Engkau. Semua yang aku lakukan. Aku baik sama istriku. Aku berbakti kepada suamiku. Berbakti kepada orang tuaku. Aku haji, aku umroh, aku bersedekah, aku sholat malam, aku baca Quran. Semuanya karena Engkau ya Allah, bukan karena manusia. Siapa yang mewujudkan iyyaka na'bud, sudah ingat hanya kepada Allah aku beribadah, maka dia akan selamat dari riya. Dan siapa yang mewujudkan mentahqiq wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dia akan selamat dari ujub. Dia tahu bahwasanya segala keberhasilannya adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berhasil hafal Quran karena Allah. Aku bisa dapat hidayah karena Allah. Ya. Aku bisa sukses. Ya. Rumah makan Padangku laris karena siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi di sini nggak ada rumah makan Padang kan? Nggak ada. Di Padang juga nggak ada rumah makan Padang. Tapi semua rumah makan Padang, meskipun tidak dipasang nama ya. Rumah Padang, rumah makan Padang, restoran Padang di luar sana banyak yang laris. Juga karena siapa? Karena Allah. Semuanya. Saya berhasil sekolah S1, S2, S3 semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwasanya semua keberhasilan yang dia peroleh adalah tauhid ar-rububiyah. Adapun riya adalah syirik terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Bagaimana? Kalau kita riya, kita tujuan kita adalah
Allah dan selain Allah. Saya berdakwah karena Allah, tapi saya juga berdakwah supaya disanjung oleh manusia. Ini riya. Tujuan saya Allah dan selain Allah. Saya bersedekah supaya dapat pahala dari Allah dan juga supaya dapat sanjungan dari masyarakat. Ini namanya riya. Ingin dipuji oleh masyarakat. Sehingga kita menduakan Allah dengan makhluk. Menduakan Allah dengan, mensekutukan Allah dengan makhluk. Karena tujuan kita karena Allah dan juga karena selain Allah. Riya. Ikhlas mengharuskan tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Murni, saya ingin mencari ridha Allah. Itu baru namanya ikhlas. Bersih dari riya. Ujub adalah kita berbuat syirik dari sisi rububiyah, bahwasanya kita mengatakan keberhasilan kita bukan hanya karena Allah, tapi karena saya juga. Jadi kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang, kalau ujub kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Paham? Karena kita bilang saya berhasil ini karena Allah, memang Allah, tapi karena saya juga. Karena saya cerdas, karena saya berusaha, karena saya banyak pengalaman, karena saya lulusan S3, karena ini, karena ini. Disitulah ujub. Kapan kita merasa keberhasilan kita? Karena diri kita juga ikut andil dalam keberhasilan tersebut, maka itulah namanya apa? Ujub. Yang ini syirik dari sisi tujuan, yang ini syirik dari sisi sebab keberhasilan. Kalau riya mensekutukan Allah dengan orang lain, kalau ujub mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Waspada ini. Ya. Orang kalau sudah ujub, dia susah bersyukur, dia sombong, dia angkuh, karena dia merasa dirinya apa? Hebat. Dia lupa seluruh kehebatan itu siapa yang kasih? Allah. Saya sering sampaikan. Jangan kamu bilang kamu kaya karena kamu pintar. Banyak orang yang pintar enggak kaya. Saya punya teman, bos. Anak buahnya yang dulu ranking-ranking di kelasnya, anak buahnya kerja sama aja. Tidak ada yang pintar hebat, tapi tidak semua demikian. Ada orang enggak sekolah, nggak bisa hitung tapi bos, ada. Kalau gitu nggak usah sekolah, Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kamu kalau berhasil jangan bilang karena saya. Ya. Jangan bilang saya berhasil karena saya punya pengalaman dari nol sampai saya berhasil. Kita bilang banyak orang punya pengalaman seabrek-abrek tidak berhasil. Kapan kita merasa keberhasilan kita? Karena andil kita, inilah namanya ujub. Kita bilang sebab ada. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan. Alhamdulillah Allah berikan saya kecerdasan. Alhamdulillah Allah berikan saya sehingga saya bisa berhasil. Bukan bilang dulu saya begini. Itu ini kalimat-kalimat ujub, dan ini adalah syirik kecil. Dan ini sering kita lakukan. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Allah Maha tahu dengan niat kita. Kapan kita berbicara kepada orang lain menunjukkan berhasil karena saya, itulah apa? Itulah ujub. Itulah ujub. Oleh karenanya, kejadian yang luar biasa, Allah ingin beri pelajaran kepada para sahabat. Agar mereka benar-benar bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada kemampuan mereka. Para sahabat jago-jago, hebat-hebat, soleh-soleh. Mereka pernah gagal di awal peperangan perang Hunain. Sebabnya mereka gagal kenapa? Karena penyakit ujub. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Wa yauma Hunainin, ketika perang Hunain, id ajabatkum kathratukum, kalian wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur, buktinya kalian kabur. Tsumma anzalallahu sakinata, kemudian Allah berikan ketenangan kepada Nabi. Kisah perang Hunain sederhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Dan Rasulullah SAW masuk kota Mekah dengan penuh tawadhu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya mengenai pelananya. Saking bukan masuk kota Mekah dengan gagah, dengan bangga gini, enggak. Tidak mengatakan, "Hei Quraisy, 8 tahun yang lalu kalian usir-usir saya. Sekarang siapa yang tukang usir-usir? Sini. Enggak.
Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah 8 tahun yang lalu, sehingga beliau harus berhijrah. Terpaksa berhijrah. Sahabat harus berhijrah. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW menyerang kota Mekah dengan bawa 10.000 pasukan. Orang Quraisy ketakutan. Saatnya Rasulullah SAW kalau mau sombong, saatnya sombong. Kalau mau gagah-gagahan, saatnya gagah-gagahan. Kalau saatnya mau ujub, silakan ujub saat itu. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Justru Rasulullah SAW kemudian masuk kota Mekah dengan pasukan yang banyak. Kalau dia mau menumpahkan darah, semua akan ditumpahkan darahnya. Quraisy lagi ketakutan, kocar-kacir lari. Tapi Rasulullah SAW masuk dengan penuh tawadhu, bahkan tunduk sampai jenggotnya hampir mengenai pelana beliau. Sambil beliau baca firman Allah, Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Rasulullah kemenangan yang nyata. Rasulullah ingin ingatkan bahwasanya kemenangan ini dari siapa? Dari Allah, bukan dari dirinya. Allah yang buat beliau menang. Setelah itu ada orang-orang yang baru masuk Islam disebut muslimatu Makkah. Yang baru masuk Islam. Sekitar 2.000. Jadilah 10.000 tambah berapa? 2.000 jadi berapa? 12.000. Setelah itu Rasulullah SAW mendengar kabilah Hawazin di Hunain ingin menyerang. Dipimpin oleh seorang namanya Malik bin Auf An-Nasri dari kabilah Nasr. Dia kumpulkan 20.000 orang untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyambut, mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kumpulkan 12.000 orang menuju ke Hunain. Berangkatlah Nabi SAW dan para sahabat. Di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah SAW berucap-ucap, sampai sahabat berkata, Rasulullah, apa yang anda ucapkan? Kata Rasulullah SAW, aku berucap, Allahumma bika uhawil, wa bika asul, wa bika uqatil. Ya Allah, dengan engkaulah aku bisa melakukan taktik dalam peperangan. Ya Allah, karena engkaulah aku bisa menguasai musuh, karena engkaulah aku bisa berperang. Subhanallah. Rasulullah SAW menyandarkan semua kemampuannya kepada siapa? Allah. Karena engkau, karena engkau, karena engkau. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada salah seorang mungkin baru masuk Islam, atau namanya orang hati bisa lupa, ya. Tidak disebutkan siapa yang mengucapkan kata-kata ini. Ada khilaf. Namun tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan siapa orangnya. Ada salah seorang dari sahabat, entah yang sudah lama masuk Islam atau baru masuk Islam, terucap dari kata-katanya dengan berkata, Lan nuglabal yauma min qillah. Kita tidak bakalan kalah hari ini. Kita tidak bakalan kalah karena sedikitnya pasukan. Karena pasukan kita lagi banyak-banyaknya. Perang Badar kita 300 bisa ngalahkan apa? 1.000. Ya. Perang Uhud kita cuma 700, 3.000 pasukan tidak bisa mengalahkan kita. Memang ada yang meninggal tapi tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. 700 lawan 3.000. Perang Khandaq kita 3.000, musuh 10.000 tidak bisa mengalahkan kita. Nah sekarang kita 12.000. Kita nggak bakalan apa? Kalah. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tersebut menjadikan Nabi terasa berat. Ini ucapan bahaya karena ini ucapan bertentangan dengan tawakal, ucapan bertentangan apa? Tauhid. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata terjadi. Ketika mereka mulai masuk dalam sebuah lembah di Hunain, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pasukan kabilah Hawazin yang sudah bersembunyi. Kemudian mereka menghujamkan melempar anak panah, hujan anak panah. Semua jago panah, memanah kaum muslimin. Kaum muslimin ketika itu mereka bingung, mereka kabur. Kata Allah, "Tsumma wallaitu mudbirin." Kemudian kalian kabur. Kabur semuanya. Tidak tersisa bersama Nabi kecuali cuma 12 orang. Berapa orang? Dari 12.000 tinggal berapa? 12. Jadi 1.000 perwakilan cuma satu yang sisa. Siapa yang sisa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harith, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sekitar 12 orang. Disebutkan nama-namanya oleh Ibnu Ishaq. Sedikit. Yang lainnya kabur. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat kabur, Rasulullah SAW tidak kabur sama sekali. Dia menunjukkan bagaimana tawakalnya kepada Allah luar biasa. Rasulullah SAW tidak sedang naik kuda, tapi dia naik begal. Begal adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Tingginya tidak setinggi kuda dan tidak sependek himar, keledai. Dan begal tidak mudah untuk akselerasinya rendah, tidak mudah ke depan ke belakang, lambat begal. Beda dengan kuda bisa berputar ke kanan ke kiri, bisa cepat, bisa kabur, bisa kembali. Begal nggak bisa.
Tapi Rasulullah SAW maju dengan begolnya, kemudian dia berteriak di hadapan semua orang. Dia mengatakan, Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi, aku tidak berdusta dan aku adalah cucu Abdul Muttalib. Padahal kalau dalam kondisi demikian orang harusnya takut. Supaya bersembunyi. Tapi Nabi malah menunjukkan, saya Muhammad. Biar orang musuh semua dengar. Silakan panah saya, gambarannya seperti itu. Nabi benar-benar apa? Tawakal. Ini menunjukkan bagaimana tawakal Nabi yang luar biasa. Nabi tidak mundur sama sekali. Orang pada kabur, dia maju. Itulah Rasulullah SAW. Setelah Nabi maju, sahabat juga sebagian maju. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abbas, nadi ashabas samurah. Panggillah orang-orang yang pernah membayatku di bawah pohon Ridwan. Maka Abbas berteriak, Ya ashabas syajarah. Wahai orang yang pernah membayat Nabi di bawah Syajaratul Ridwan. Sekitar 1.500 orang. Mereka mendengar teriakan tersebut. Sebagian mereka lagi kabur. Ini kan kabur, naik kuda kabur. Kudanya dibalik nggak mau. Kuda terlanjur kabur. Wah, dipanggil langsung mereka. Nggak bisa balik kuda. Mereka lepaskan kuda mereka. Mereka loncat lari ke menuju Nabi SAW membela Nabi SAW. Baru kemudian Allah berikan apa? Kemenangan. Kekalahan itu karena apa di awal kekerangan? Karena apa? Ujub. Padahal dalam peperangan tersebut ada pakar-pakar peperangan. Ada Nabi SAW tentunya yang pakar dalam peperangan. Ada Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada jagoan-jagoan. Tapi kok bisa kalah? Sebenarnya mengatakan, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW untuk memberi wejangan kepada para sahabat dengan berkata, jangan kalian ujub, jangan kalian ujub. Tapi Allah ingin beri pelajaran bukan dengan kata-kata. Kali ini Allah beri pelajaran kepada para sahabat dengan langsung praktek mereka kalah gara-gara apa? Gara-gara ujub. Kenapa demikian? Padahal banyak orang-orang jagoan di situ, tapi tetap kalah. Mungkin Nabi bisa saja mengatakan, wahai sahabatku, jangan ujub, jumlah ini tidak bisa memenangkan, yang menangkan Allah. Tapi Allah tidak mentakdirkan demikian. Allah mentakdirkan para sahabat kalah di awal peperangan. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi mereka. Di kemudian hari kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, mereka akan bertempur melawan musuh-musuh Allah dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Melawan Romawi, melawan Persia. Sudah tidak ada Nabi SAW, tapi mereka pernah mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang Allah abadikan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Bayangkan bagaimana iman para sahabat. Turun ayat langsung menyebut tentang mereka. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat Nabi SAW. Namun ketika perang Hunain, tatkala kalian kagum dengan jumlah apa? Kalian. Dan jumlah yang banyak tersebut tidak bisa beri faedah sama sekali. Ya, kemudian kalian pun kabur. Ini penjelasannya pernah terjadi kepada sebagian sahabat perasaan apa? Ujub, dan langsung Allah tampakkan dampaknya. Oleh karena seorang waspada, hati-hati dalam kegiatan kesehariannya. Dia berhasil apapun, jangan dia cerita kepada orang lain dalam kondisi karena dia. Allah Maha tahu. Yang bilang karena saya. Kemarin saya dakwah di sana, orang ramai. Seakan-akan Allah Maha tahu, meskipun kita ngomongnya bagaimana, Allah Maha tahu. Kamu bercerita sama orang karena untuk menunjukkan kamu yang hebat, itulah ujub. Itulah ujub. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Tidak usah kita berusaha untuk menyampaikan hal tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhasil mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ya, kemudian tiba-tiba hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur." Kemampuan pasukanku untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Tiba-tiba hadir di hadapan Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, dia tidak mengatakan karena saya raja yang hebat, karena ini anak buah saya, enggak. Dia mengatakan ini adalah karunia Allah Subhanahu. Dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aku ini agar aku bersyukur atau tidak. Allah ingin melihat kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Semua tersebut jauh yang Allah abadikan dalam surat An-Naml. Ya. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun.
Wahai yang namanya semut, masuk kalian dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan anak buahnya, sementara mereka tidak sadar. Itu semut ngomong di bawah. Nabi Sulaiman minimal naik kuda, kalau enggak di atas awan, di atas apa udara. Jaraknya bermeter-meter. Tapi Nabi Sulaiman bisa dengar apa? Semut lagi bicara. Terus semut tersebut kenal Sulaiman. Hati-hati, ada Sulaiman mau lewat. Masya Allah. Azan kah? Hah? 3 menit lagi. Semut kenal siapa? Sulaiman. Dia tahu bahwasanya pasukan ini pasukan Sulaiman. Dan ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Ketika mendengar itu semua, Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman, kata Allah, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepada aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Subhanallah. Begitu lihat apa namanya? Nikmat langsung ingat kepada siapa? Allah. Bukan ujub, malah semakin tunduk. Malah semakin tahu ini ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Bukan malah lupa diri, bukan malah menyandarkan keberhasilan dia kepada dirinya sendiri. Maka seorang berhasil apapun, hati-hati jangan sampai dia ujub menyandarkan kesalahan, menyandarkan keberhasilan kepada dirinya. Ya. Allah sebutkan juga kisah tentang orang ujub dalam surat Al-Kahfi. Wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsi. Qala ma adhunnu an tabida hadi abada. Ya, dia bangga dia. Dia mengatakan aku lebih banyak hartaku, lebih banyak kebunku daripada jadi engkau. Dia bangga dengan kebunnya. Maka dinasihati oleh temannya, hendaknya jangan kufur kepada Allah, ya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Seandainya ketika kau masuk di kebunmu yang penuh dengan kemewahan, keindahan, kau ucapkan Masya Allah. Allah. Tapi dia lupa, dia malah bangga. Ini kadang-kadang kita begitu ya. Mungkin kita bercanda, tapi itu kata-kata apa? Ujub. Azan ya. Oke, azan, salat, kita lanjutkan tanya jawab insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah kita sampaikan tentang salah satu ya kesyirikan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, di antaranya adalah ujub ya. Makanya kita harus waspada, dan kewaspadaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Oleh karenanya disebutkan dalam biografi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, disampaikan oleh anaknya ketika Al-Imam Ahmad akan meninggal dunia, dia berkata ba'du ya. Belum. Maka anaknya heran ya. Menjelang wafatnya kok ayahnya berkata ba'du, belum. Maka ketika ayahnya sadar, anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa engkau tadi mengucapkan ba'du? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan datang kepada aku dan berkata, futtani ya Ahmad, kau sudah lolos dariku. Dariku. Syaitan masih ingin membuat Imam Ahmad ujub di penghujung apa? Hayat. Maka Imam Ahmad mengatakan ba'du, belum. Sebelum aku meninggal, aku masih belum lolos dari apa? Godaan syaitan. Maksud saya menyampaikan asar ini atau kisah ini menunjukkan bahwasanya kita berjuang untuk melawan riya, melawan ujub, melawan syirik-syirik, dan itu adalah perjuangan seumur hidup. Ya, karena hati ini berbolak-balik ya. Terkadang kita ikhlas, terkadang kita riya, terkadang kita serahkan urusan kepada Allah, terkadang kita ujub, terkadang kita tawadhu, terkadang kita sombong. Orang berusaha terus membersihkan hatinya sampai cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian kita ini, saya ingatkan tentang 2 doa. Yang pertama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat dari ini semua. Yang kedua diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Doa yang pertama, doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika
syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Udah hafal? Belum. Allahumma inni ikut Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari melakukan kesyirikan sedikit pun sementara aku sadari, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Insya Allah kalau orang baca doa ini sering dia ucapkan, dia insya Allah selalu memperhatikan gerak-gerik hatinya. Insya Allah dia akan jadikanlah amalanku seluruhnya saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah seluruh amalanku murni untuk meraih wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan kau jadikan ya dalam amalanku terkait dengan seorang pun, yaitu jangan aku mensekutukan Allah dengan seorang pun dalam seluruh amalanku. Ya. Ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba diulang. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Artinya Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh, bersih, tidak tercampur dengan bid'ah, tidak tercampur dengan riya, syirik. Ya. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikanlah amalan-amalan tersebut karena mengharap wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan kau jadikan amalanku ini untuk seorang pun selain Engkau, ya Allah. Tapi demikian saja yang bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Ada yang bertanya? Ustadz, yang ana hormati, ada teman ana mengatakan minta doa kepada orang soleh untuk berobat lebih cepat dikabulkan. Doa tersebut dibandingkan kalau kita berdoa sendiri. Alasan pembenarannya, para sahabat Nabi pun minta doa melalui perantara Nabi. Ini yang dijadikan alasan untuk minta doa melalui perantara orang yang dia yakini doanya lebih mabrur. Doa boleh, di antara tawassul yang diperbolehkan ada 3. Pertama, tawassul dengan amal soleh, sebagaimana tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Berasal dengan amal soleh sendiri. Demikian dalam Al-Quran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Di antara perkataan orang penghuni surga, dulu mereka berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami mendengar penyeru yang menyuruh kepada kami untuk beriman kepada Rabbmu, fa amanna, kami pun beriman. Oleh karena ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dia bertawassul dengan imannya. Saya beriman ya Allah, maka ampunilah apa? Dosaku. Ini contoh bertawassul dengan amal soleh apa? Sendiri. Contoh lagi seperti kisah 3 orang terjebak dalam goa. Kemudian satunya mereka berkata, kita tidak bakalan selamat sampai kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita. Maka yang satu bertawassul dengan baktinya kepada ibunya dan kepada kedua orang tuanya, maka pintu goa bergeser sedikit, ada celah namun belum bisa keluar. Yang satu bertawassul dengan amanahnya, di mana dia mengelola uang seseorang kemudian menjadi banyak, dia kembalikan, maka pintu gua bergeser namun belum bisa keluar. Dan yang satunya lagi bertawassul dengan takutnya kepada Allah ketika seorang wanita menyerahkan yang sangat cantik jelita, yang sangat dia cintai, sudah menyerahkan keperawanannya kepada dia, namun ketika dia ingin gauli, tiba-tiba wanita tersebut berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun meninggalkannya karena Allah, maka akhirnya pintu gua terbuka. Ini kisah 3 orang yang mereka bertawassul dengan amal soleh sendiri. Ya. Boleh, ini diperbolehkan. Ya. Yang kedua adalah bertawassul dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita berusaha berdoa. Kalau kita berdoa, ya Razzaq urzuqni, ya Qawi, ya Hafidh ihfadni, wahai yang Maha Penjaga, jagalah diriku, misalnya banyak. Ya Rahim, ya Ghaffar, ighfirli, irhamni. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifatnya bisa. Atau dengan perbuatan Allah seperti kata Nabi, ya Mujriyas Sahab, ya Hazimal Ahzab.
Ya munzilal kitab, ihzimhum. Ya Allah yang menjalankan awan, yang menurunkan Alkitab, ya, hancurkanlah mereka. Ini boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan doa orang soleh, ya. Sebagaimana para sahabat minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab tentang Uwais Al-Qarani yang Nabi mentazkiyah Uwais Al-Qarani, kata Rasulullah SAW, jika kau mampu untuk minta agar dia mendoakan ampunanmu buatmu, maka lakukanlah. Akhirnya Umar mencari-cari Uwais dan Umar menyuruh minta Uwais agar mendoakan ampunan buat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalil bahwasanya minta agar orang soleh mendoakan ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Tetapi tetap seorang berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang soleh ini berdoa ini pelengkap, ya. Yang paling utama kita berdoa sendiri kepada Allah, terutama orang yang sedang dalam penderitaan. Makanya Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'ah. Dan siapakah yang ataukah Allah yang mengabulkan doa yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi apa? Genting. Kita yang sakit, kita yang menderita, kita yang menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah kita telepon kawan yang menurut kita dia orang soleh, ya, kita minta doa. Dan orang yang kalau dimintai doa dia berbuat baik kepada saudaranya, bilang, saya akan doakan insyaallah. Kamu juga harus berdoa sendiri. Diriwayatkan sebagian salaf ketika dimintain doa, terus dia berkata, nah lasna anbiya, kami bukan para nabi, diminta-mintain doa tersebut. Artinya kalau orang berlebihan, kita bilang, enggak, kamu doa sendirilah. Tapi kalau sesekali ada yang minta doa, ya, kita doakan, baik sebagai bentuk berbuat baik kepada teman. Makanya sebagian waktu saya kemarin, ibadah haji, banyak jamaah yang, Ustadz ini ada teman-teman minta doa, saya bilang doakan aja. Sampai ada daftar, ini minta doa, ini minta doa, ini minta doa. Nah, apa, doain aja. Nah, kalau kamu berdoakan, malaikat mengatakan, walaka bimithil. Kau juga mendapatkan seperti yang dia minta. Makanya di antara trik agar doa kita mudah dikabulkan, kita doain orang lain. Kalau ingin utang kita lunasi, berdoa agar utang dia juga dilunasi. Apalagi kalau kepingin apa? Enggak, saya enggak bilang begitu, ya. Doain orang agar kita juga dikabulkan. Jadi tidak jadi masalah. Tapi jangan kita suruh orang berdoa, kemudian kita enggak berdoa, enggak. Kita sendiri yang paling mudah dikabulkan adalah yang dalam kondisi apa? Darurat. Doanya orang yang mutar mudah dikabulkan. Orang yang dalam kondisi darurat mudah dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih suka pergi ke dukun? Bilang dukun sekarang lagi enggak laku, Pak. Enggak laku. Enggak laku. Sudah dinasihati tapi malah balik marah. Itulah orang kalau udah ke dukun, hatinya terikat kepada apa? Dukun. Itu saya bilang bahaya syirik seperti itu. Orang dibuat bertawakal kepada hal tersebut. Apakah perkataan saya punya ini, saya punya itu termasuk ujub atau hanya sebatas berbangga diri? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ujub beda dengan sombong. Beda dengan apa? Sombong. Ujub itu sarana untuk apa? Sombong. Orang yang ujub belum tentu apa? Sombong. Tapi lama-lama dia menjadi sombong. Pertama dia berawal dari dia merasa dirinya berhasil karena kehebatannya. Akhirnya karena keseringan dia merasa orang lain tidak seperti dia. Akhirnya dia merasa sombong. Sombong lebih parah kalau sombong, ya. Ya, sombong tempatnya di neraka jahanam. Apakah memutuskan untuk menunda memiliki keturunan adalah tidak tawakal kepada Allah? Mengatur kelahiran diperbolehkan. Dalil akan hal ini bahwasanya sebagian sahabat melakukan azal. Azal yaitu berhubungan dengan istri atau berhubungan dengan budak di zaman itu dengan mengeluarkan air mani di luar rahim, ya. Tentunya mereka melakukan demikian agar tidak punya anak. Tetapi tujuannya bukan karena takut tidak bisa kasih makan. Siapa yang menunda kelahiran karena takut tidak bisa kasih makan, itulah bertasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Ya. Aduh, saya kayaknya enggak bisa kasih makan anak saya enggak mau punya, enggak boleh. Dan suudzon kepada Allah.
Kata Allah, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut enggak bisa kasih makan. Sungguhnya kami beri rezeki kepada anak-anak kalian dan kami beri rezeki kepada kalian. Ya, sudah ada rezekinya masing-masing. Cuma seorang boleh menunda kelahiran atau nanti aja ya. Bukan karena suudzon kepada Allah, saya enggak bisa. Tapi misalnya saya ingin bisa didik anak saya lebih apa? Berhasil, saya masing-masing lah. Ya. Ada orang yang ingin istrinya kalau bisa setahun 2 kali lahir. Kalau bisa cuma ingin punya anak banyak ya. Sebagian orang suka punya anak banyak. Anaknya kumpul, berkelahi saja dia senang, apalagi kalau akur. Abi lapor senang lihat. Lihat berkelahi aja kita senang, apalagi kalau akur. Ya, ada kebahagiaan tersendiri. Saya ada punya murid belajar sama saya. Saya bilang, kamu berapa bersaudara? 24. Masya Allah. 24. Masya Allah. Saya pernah diundang sama, itu orang Indonesia. Saya pernah diundang sama teman di Yutama. Yutama itu di 80 kilo dari kota Madinah menuju kota Mekah. Di kayak daerah Badui. Waktu diundang kemudian dia panggil seluruh saudara-saudaranya laki-laki semua. Laki-laki sendiri kalau nggak salah 21. Subhanallah, kemudian ditaruh kambing guling kambing besar, benar-benar besar. Ya, Masya Allah. Ini benar-benar kabilah sendiri nih. 21 bersaudara. Orang mikir-mikir kalau berkelahi sama kita. Pasukan banyak. Ada yang tidak pingin anak banyak, pingin ya satu dia selesaikan, satu lagi ya bebas-bebas saja. Tidak ada harus wajib punya anak banyak, enggak ya. Yang tidak boleh takut punya anak karena takut tidak bisa kasih makan, itu enggak boleh. Jangankan kita, ya. Orang kafir saja ada yang penduduknya sangat banyak tapi menguasai dunia, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Penduduknya sangat banyak. Bisa menguasai dunia tidak? Bisa secara ekonomi. Mohon penjelasan tentang kapan seorang dapat udzur bil jahal. Ulama sepakat bahwasanya orang yang baru masuk Islam kemudian terjerumus dalam kesyirikan karena ketidaktahuan diberi uzur. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tinggal di balad na'i, di tempat yang jauh, yang tidak sampai ilmu kepadanya, mungkin tinggal di sekitar orang kafir, kalau melakukan kesyirikan pun, maka diberi uzur. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini disebutkan oleh banyak ulama. Tidak ada ulama yang menyelisih akan hal ini. Selain dari dua kondisi ini, maka dilihat. Apakah benar-benar uzur tidak bisa diterapkan pada orang tersebut. Contoh zaman sekarang, uzur agak susah. Kenapa susah? Karena sarana komunikasi banyak. Pengajian tauhid di mana-mana. Tapi kalau kita bicara 50 tahun lalu, orang tua kita, dia KTP-nya Islam, tapi mungkin masih percaya-percaya sama orang pintar. Dia nggak tahu. Dia pikir orang pintar ini ustadz. Benar nggak? Uskun kan, ustadz dukun. Zaman dulu banyak. Dia nggak ngerti. Dia datang ke kiai, Pak Kiai, ini saya bangun rumah. Gimana? Oh, caranya kamu ambil ayam hitam 3, semuanya hitam. Kecuali giginya putih, semuanya hitam. Terus sembeli, dan saya lihat sendiri. Tuangkan darahnya saya tidak ada pikiran sekali itu syirik. Nggak ada sama sekali. Ya gimana orang ini mengatakan, Allah maha adil. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab sampai datang Rasul atau yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau udzur bil jahl zaman sekarang agak susah. Karena di antara kekufuran adalah kufur i'rad. I'rad adalah dia berpaling, dia tidak mau dengar sama sekali. Ini juga meskipun dia jahil tidak diterima uzurnya. Kenapa? Karena dia berpaling. Seperti orang mau dapat SIM, saya nggak mau belajar. Saya nggak mau tahu. Nanti pokoknya kalau polisi tangkap bilang saya nggak tahu. Karena kamu nggak belajar, nggak ada uzur bagimu. Kecuali kamu sudah belajar, ternyata ada aturan detail yang kamu tidak tahu, itu namanya uzur. Tapi intinya uzur bil jahal itu ada. Dengan kesepakatan ulama dalam dua kondisi yang tadi saya sebutkan. Selain daripada kondisi ini, ada khilaf di kalangan para ulama.
Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.